Oke, di sini kita akan membahas ya beberapa contoh soal mengenai transformasi matriks. Kita masuk ke soal yang pertama. Misalkan di sini ada titik E 3,-1, kemudian dia ditransformasikan terhadap matriks A yaitu 2, -5, P4 dan menghasilkan titik E aksen sekian. Nah, yang ditanyakan adalah hasil transformasi titik F 4,2 terhadap matriks A ini. Nah, kita kan mau mencari hasil transformasi titik F nih terhadap matriks A, sedangkan matriks A ini elemennya masih ada salah satu elemen yang masih dalam bentuk variabel. Berarti yang pertama kita cari adalah nilai P itu sendiri berapa. Dari mana kita mencari P? Dengan bantuan yang sudah diketahui yaitu titik E dan titik E aksen. Di sini ya kita jawab. Berarti kita ketahui bahwa hasil transformasi titik E kan hasilnya 11,2 ya, berarti sini 11. 2 itu adalah transformasi dari matriks 2, -5, P4 terhadap titik 3,-1. Ini kita cari tahu nilai P-nya. Jadi sama dengan, kan kita kalikan ya. Ini baris kali kolom, berarti 2 kali 3, 6, tambah ini 11, berarti sudah sama ya 11. Sekarang yang bawah, berarti yang bawah ini adalah 3P ditambah -4. Yang karena yang atas sudah sama nilainya, berarti yang kita cari adalah yang bawah ini. Di sini ketahui 2 itu sama dengan 3P, ini plus -4, berarti sama -4 ya. Ya, berarti sama 3P itu sama dengan 4-nya kita pindah ke sana, berarti sini 6. Berarti 3P sama dengan 3P. Berarti P-nya itu sama dengan 2 ya, 6 dibagi 3. Sudah diketahui P-nya sama dengan 2. Sekarang berarti yang kita cari adalah hasil transformasi titik F terhadap matriks A. Jadi kita cari X aksen, Y aksen untuk yang F. Berarti sini F aksennya ya. Jadi matriksnya itu adalah 2, -5, nilai P-nya tadi adalah 2, kemudian sini 4, kalikan dengan titik F yaitu 4,2. Oke, kita kalikan, berarti 2 kali 4, 8, ditambah -10, berarti -2. Kemudian 8 ditambah 8 ya, berarti sini 16. Sehingga titik F aksennya itu adalah -2,16. Oke, itu soal yang pertama. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Di sini diketahui jika matriks A -3,4B mentransformasikan titik 5,1 ke 7,12 dan inverse-nya mentransformasikan titik P ke titik 1,0. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P. Ini adalah salah satu contoh soal UM-UGM ya. UM-UGM tentang matriks. Nah, karena matriksnya di sini masih ada elemen yang dalam variabel A sama B, berarti kita cari tahu dulu nilai A dan B-nya. Di sini mentransformasikan titik 5,1 ke 7,12. Berarti di sini 5,1 itu sebagai titik asalnya dan 7,12 itu adalah bayangannya. Sehingga berarti sini 7,12 itu sama dengan matriks A -3, 4B dikalikan dengan titik asalnya yaitu 5,1. Oke, kita kalikan ya. Berarti sini 7,12 itu sama dengan 5A min 3, kemudian yang sini berarti 20 plus B. Dari persamaan ini bisa kita cari, berarti yang pertama itu 7 sama dengan 5A min 3, berarti min 3-nya pindah ke sana ya, berarti 10 sama dengan 5A, sehingga diketahui A-nya bernilai 2. Kemudian yang kedua, 12 itu sama dengan 20 plus B, sehingga nilai B-nya adalah -8. Dari mana? 12 kurangi 20. Oke, kita sudah diketahui matriksnya bahwa nilai A-nya di sini 2 dan B-nya -8. Di sini kemudian yang diketahui yang selanjutnya adalah
inverse-nya mentransformasikan titik P ke titik 1,0, sehingga ini 1,0 itu berarti adalah hasil bayangannya ketika ditransformasikan dengan inverse matriksnya. Ingat ya, inverse matriksnya. Berarti sudah diketahui nih. Misalkan titik P ini titiknya adalah x, y ya. Berarti di sini 1, 0 karena hasilnya itu sama dengan transformasi dari inverse matriksnya. Berarti sini kan 2, negatif 3, 4, negatif 8 diinverskan, kemudian dikalikan xy. Seperti ini ya. Oke. Ini bisa kita pindah ke sana ya. Gunakan konsep inverse juga. Berarti ini kita gunakan konsep inverse, berarti kita pindah ke sana, berarti menjadi 2, 4, min 3, min 8 inverse, kemudian kan dia diinverskan lagi, berarti inverse-nya menjadi hilang ya, berarti sudah tidak jadi inverse. Oke. Kemudian dikalikan dengan 1, 0 terus sama dengan xy. Oke, seperti ini ya. Berarti baru kita kalikan. Nanti kita kalikan nih baris dengan kolomnya seperti ini. Berarti sebentar. Ini kita kalikan, berarti sini 2 plus 0 ya. Berarti sini 2, kemudian 4 plus 0, 4. Oke, sama dengan xy. Sehingga titik P-nya koordinatnya adalah 2,4. Oke, mungkin ada pertanyaan ya, boleh nggak sih ini kalau misalkan kita hitung inverse dulu? Boleh, silahkan. Tapi ketika ada jalan yang lebih simple, kalau ini bisa langsung kita pindahkan saja. Sehingga kan biasanya kalau kita memindahkan matriks ke ruas yang sebelahnya kan kita inverse. Nah, padahal ini sudah inverse diinverskan, berarti kan inverse-nya hilang nih, berarti kembali lagi ke matriks asalnya. Seperti itu ya. Oke, itu contoh yang kedua. Kita masuk contoh soal yang terakhir. Di sini diketahui ada matriks A-nya sekian dan matriks B-nya sekian. Jika titik P ditransformasikan terhadap matriks A dilanjutkan transformasi terhadap matriks B, akan menghasilkan P double aksennya 1,2. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P. Oke. Berarti di sini diketahui bahwa untuk menghasilkan P double aksen, dia kan ditransformasikan dulu terhadap matriks A baru matriks B ya. Berarti yang sini ditulis adalah B, A, P. Berarti titik P ditransformasikan terhadap matriks A, kemudian ditransformasikan terhadap matriks B. P double aksennya itu adalah 1,2. Kemudian ini B matriks P-nya itu adalah 3, 1, min 2, 1 dikalikan dengan A, 2, negatif 1, negatif 3, 2, baru dikalikan dengan titik P-nya. Misalkan di sini adalah xy, seperti ini ya. Oke, ini berarti bisa kita kalikan dulu nih, membaris kali kolom. Oke, berarti sini 1, 2 itu sama dengan kita kalikan 6 ditambah min 3, berarti sini 3, kemudian ini min 3, kemudian plus 2, berarti sini min 1, kemudian di sini min 4, min 3, min 7, ini 2 ditambah 2, 4, kalikan xy. Oke, kita pindah ke sini ya. Ini kita tulis ulang dulu, 1, 2 sama dengan 3, min 1, min 7, 4 dikalikan dengan xy. Oke, kita kalikan. Ini bisa dua cara ya, seperti pembahasan nomor 2 tadi. Boleh kita inverskan ke sana atau dengan ini mengalihkan ke sini. Kalau kita kalikan matriks ini dengan xy, artinya berarti nanti akan ketemu persamaan, akan bertemu bentuk SPLDV. Otomatis untuk mencari xy-nya bisa kalian eliminasi atau substitusi seperti itu ya. Atau misalkan boleh kita inverse nih ke sana. Misal kalau di sini saya menggunakan metode inverse ya. Jadi kalau kita pindah ke sana, artinya sini
3, negatif 7, negatif 1, 4. Kemudian kita inverskan, dikalikan 1, 2. Itu XY seperti ini. Oke, kita inverskan berarti 1 per, ini berarti 12 dikurangi 7, 5. Kemudian sini 4, 3, 1, 7 dikalikan 1, 2 XY. Berarti sini XY ini 1 per 5 dikalikan dengan, ini berarti baris kali kolom, 4 tambah 2, 6. 6, kemudian ini 7 ditambah 6, 13 ya. Oke, berarti untuk X nya itu sama dengan 6 per 5, sedangkan Y nya itu adalah 13 per 5. Oke, bisa kita buktikan juga kalau misalkan menggunakan SPLDV ya. Berarti ini kita kalikan kan persamaan pertamanya menjadi 3x min y sama dengan 1. Kemudian yang kedua min 7x plus 4y sama dengan 2. Oke, misalkan yang atas kita kalikan dengan 4 nih. Berarti di sini yang atas berarti kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 1. Jadi sini 12x min 4y sama dengan 4. Ini tetap min 7x plus 4y sama dengan 2. Oke, kita jumlahkan ya karena ini tandanya berbeda. Berarti di sini 5x sama dengan 6, sehingga x-nya sama dengan 6 per 5. Oke, kalau x-nya 6 per 5 berarti bisa nih kita cari untuk mencari nilai y-nya. Kita gunakan persamaan yang pertama. Berarti 3 kali 6 per 5 min y sama dengan 1. Berarti di sini 18 per 5. Ini kita pindahkan ke sini ya, min 1 sama dengan y. Ini berarti sama halnya dengan 5 per 5. Berarti nilai y-nya itu sama dengan 13 per 5. Oke ya, seperti itu. Itu untuk pembahasan soal yang ketiga. Semoga bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang transformasi matriks.